Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang editing dokumen, yaitu perataan teks, indentasi, kemudian penambahan penomoran, word art, dan penyisipan gambar ya. Yang pertama kita bahas tentang text alignment atau perataan teks ya. Di sini saya sudah punya paragraf ya yang akan kita lakukan. Yang pertama, misalnya sini saya punya paragraf, di sini saya copy saja ya misalnya, biar lebih terlihat seperti ini. Oke, ini ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf yang ketiga ya. Ini kita atur perataannya ya. Untuk setiap Word, Microsoft Word mau versi manapun sama semuanya, tidak ada perbedaan. Di sini Anda bisa atur perataan teksnya di ribbon home, di tab paragraf ya. Gampang ya, langsung terlihat saja di sini. Misalnya di sini untuk paragraf pertama ini otomatis itu perataannya kiri ya. Yang kedua, paragraf kedua itu perataannya kita buat misalnya kanan. Nah, beda ya. Ini perataan kiri, perataan kanan. Kemudian yang ketiga kita gunakan perataan kiri dan kanan atau justify. Kemudian yang ini yang tengah, center, biasanya digunakan untuk judulnya ya, kita buat rata tengah judulnya. Ini ada contoh paragrafnya. Kemudian biasanya selain perataan teks, kita juga mengatur indentasinya ya. Indentasi itu adalah pengaturan jarak antara teks ya, teks paragraf dengan batas atau margin dokumen ya. Gini. Di sini ada 4 ya yang bisa digunakan. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan garis mistar atau ruler. Jika Anda belum tampil garis mistarnya, bisa Anda tampilkan dari view, pilih ruler nah, seperti ini. Ini kalau nggak di checklist ya nggak ada ya. Kalau di checklist akan tampil garis mistarnya. Nah, kemudian ini paragraf 1 ini ya kita atur ada 4 ya cara pengaturan indentasinya. Ini ada first line indent. First line indent ini digunakan untuk mengatur baris pertama dari paragraf ya. Contohnya saya akan atur ini paragrafnya ke angka 2 ya. Jaraknya berarti 2 cm ya. Ini untuk baris pertama saja. Kemudian ini ada yang kedua, ada namanya hanging indent. Hanging indent ini digunakan untuk mengatur baris ya, mengatur indentasi paragraf baris kedua sampai baris selanjutnya ya. Di sini tinggal digeser, diklik, tahan dan geser misalnya di sini. Nah, itu untuk hanging. Kemudian yang ketiga ada left indent. Left indent ini digunakan untuk mengatur indentasi paragraf bagian kiri. Dia juga mengatur ini, sekaligus mengatur first line indentnya dan hanging indentnya. Artinya Anda harus pointernya harus berada di bawah ya. Ketika muncul left indent, geser ke kiri. Kemudian yang keempat ada right indent. Right indent ini digunakan untuk mengatur indentasi bagian kanan. Nah, ini tinggal digerak ya seperti ini. Oke. Kemudian ini Anda juga bisa mengaturnya secara cepat di menu tab
paragraf ini ya, indentasinya. Ini ada increase dan decrease indentnya ya. Kalau mau ke sebelah kanan, bergeser lagi ke sebelah kanan, Anda bisa klik ini, increase indent. Kita mau balik lagi atau mau geser ke sebelah kiri, gunakan decrease indentnya. Nah, ini lebih gampang ya. Itu. Bebas saja mau yang mana yang Anda gunakan ya. Kemudian untuk paragraf ini biasanya kita juga mengatur spasinya. Mengatur spasi di sini ada di line and paragraph spacing ya. Bisa Anda klik, nanti tinggal Anda pilih mau spasinya 1 ya atau mau 1,5 ya, bebas. Biasanya umumnya 1 ataupun 1,5 gitu ya. Misalnya di sini saya memilih paragraf yang kedua ya. Paragraf yang kedua ini saya akan beri spasinya 1,5. Sudah beda ya, sudah dilakukan ini beda. Ini 1 spasi, ini 1,5. Kemudian contoh lain lagi ya, Anda juga bisa mengatur spasi paragraf ya. Spasi paragrafnya, misalnya paragraf kedua ini mau saya beri jarak spasi dengan paragraf sebelumnya ya. Paragraf kedua ini berarti Anda tinggal mengklik add space before paragraph ya. Nah, ini sudah ada jaraknya ya, sudah lebih berjarak tadi. Begitu juga dengan setelah, kalau paragraf yang sebelumnya mau diberi jarak dengan paragraf setelahnya. Ini saya hapus, misalnya ini bisa dihapus tadi, remove space before paragrafnya, jarak antara dengan paragraf sebelumnya saya hapus. Kita lihat contoh yang dengan paragraf kedua ini kita beri jarak dengan paragraf setelahnya ya. Berarti di sini ada bisa blok ya, terserah mau blok mau ini nggak masalah ya, atau kursornya berada di paragraf tersebut. Add space after paragraph, bisa Anda pilih ini. Jadi nanti ada jarak antara paragraf ini dengan paragraf setelahnya gitu ya. Nah, untuk lebih cepatnya ini Anda bisa hapus dulu, remove space after. Kalau mau lebih lengkap ya, mau lebih lengkap itu ada di line spacing option ya. Di sini ada 4 ya, bisa Anda atur. General, ini pengaturan perataannya ya. Kemudian indentation untuk pengaturan indentasinya. Kemudian ada spacing ini untuk pengaturan spasinya. Terlihat di sini karena kita tadi sudah di remove semua ya, berarti tidak ada spasi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain ya, atau antara baris yang satu dengan baris yang lain. Nah, nggak ada di sini, nanti spasinya 1,5 ya. Ini tidak ada penambahan level jarak, ini tidak ada penambahan ya. Kalau ini jarak spasinya 1,5, tapi ini untuk penambahan level spasinya. Di sini ada preview untuk menampilkan hasil perubahannya. Oke, ini terlihat 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya kalau diberi spacing before dan afternya tadi. Contohnya yang paragraf 2 kita beri jarak antara paragraf kedua dengan paragraf pertama. Berarti yang sebelumnya dengan paragraf sebelumnya ya. Kita kursornya berada di paragraf kedua, kita beri jarak. Add space before paragraph, memberi jarak, level jarak spasi dengan paragraf sebelumnya. Nah, di line option, line spacing option Anda bisa lihat. Nah, before-nya sudah bertambah jadi 12. Ini juga bisa Anda naik dan turunkan ya. Nilainya ya. Tadi 0 sekarang jadi 12 ya gitu. Nah, sekarang saya hapus lagi ya. Kemudian kalau untuk afternya juga sama, paragraf kedua diberi jarak dengan paragraf setelahnya ya. Add space after paragraph ya. Ini bertambah, jadi di sini paragraf kedua dengan paragraf ketiga itu ada jarak, penambahan jarak ya. Di line spacingnya Anda bisa lihat yang tadi sudah saya remove jadi 0, kemudian ini ada penambahannya 8 gitu ya.
Anda bisa juga menambahkan atau menguranginya. Begini. Ya. Kemudian di sini ada pengaturan ini ya untuk indentasi. Kalau di sini bisa Anda lihat indentasinya tadi 0 left. Ya. Di sini yang ini contohnya yang ke pertama ini saya beri indentasinya misalnya langsung saja di sini increase ya. Nah, ini terlihat perbedaannya ya. Line spacing optionnya nah jadi 1,27. Biasanya penambahannya rata-rata sih 1,2 ya. Ini 1,27 cm. Jadi terlihat kalau ada penambahan atau indentasi ataupun paragraf spasi ya di paragraf tersebut. Oke. Saya balikan lagi. Oke, yang kedua yang kita bahas adalah bagaimana menambah penomoran ya. Kita buat penomoran. Misalnya di sini di 1 kita jelaskan, saya hapus dulu sini ya. Nah, 1 ini penomorannya Anda bisa ketik 1 titik ya, spasi. Nah, otomatis. Nah, ini kan agak menjorok ke dalam ya. Nah, ini tadi Anda juga bisa gunakan ini ya, supaya dia ke kiri ya. Tinggal diklik decrease indent atau juga bisa gunakan di garis besarnya. Nah, seperti ini tadi Anda geser saja ya. Tapi lebih mudahnya yang ini ya. Nah, oke, yang kedua bisa Anda gunakan ini kan penomoran 1 ini. Nah, ini penomorannya 2. Nah, otomatis ya. Yang ketiga juga sama. Nah, untuk penomoran. Atau Anda tinggal dipilih sini mau apa jenisnya, mau angka, mau huruf ya. Seperti ini. Kemudian kalau contoh lainnya adalah seperti ini. Kita membuat daftar isi ya. Daftar isi misalnya 1 titik. Nah, ini untuk bab 1 pendahuluan. Nah, bab 2 landasan teori misalnya ya. Nah, di enter Anda bisa menambah tingkatan penomorannya dengan misalnya setelah 1 ada 1.1 di sini. 1.1 bisa diketik seperti ini atau Anda bisa klik di sini penomorannya seperti ini. Mau yang mana? Nih. Nanti seperti ini 1 ada A, ada I ya, kembali angka huruf seperti itu. 1.1 misalnya 1.1 itu latar belakang. Enter otomatis ya. Kedua, ini juga bisa Anda atur di sini. Misalnya mau ditambahkan lagi di sini jaraknya. Nah, seperti ini. Enter. Nah, otomatis ya. Latar belakang, kemudian ada masalah. Ya. Kemudian ada metode misalnya. Kemudian misalnya bab 2 juga sama ya. Kalau Anda mau nambahkan lagi kursornya di sini. Misalnya bab 2 dimulai 2.1. 2.1 2.1 di sini misalnya ini untuk landasan teorinya definisi sistem.
definisi sistem informasi. Kalau misal dirasakan belum, ini tinggal diatur saja ya. Yang kedua, kemudian di definisi ini ada ininya 2.1.1. Nah, ada tingkatannya lagi. Misalnya definisi sistem, kemudian definisi informasi, definisi sistem informasi. Seperti ini. Saya rasa tidak sulit ya, tinggal Anda atur saja. Di sini ada untuk perubahannya juga bisa, mau diberi misalnya dimulai dengan A gitu ya, seperti ini juga bisa. Oke, untuk selanjutnya ini untuk penomoran. Oke, sudah selesai. Kemudian kita balik lagi ke sini ya, ke paragrafnya. Yang ketiga, bagaimana menyisipkan gambar. Nah, misalnya di sini paragraf ini mau ditampilkan juga gambarnya, gambar orangutan misalnya ya. Oke, di sini insert ya, insert picture, atau bisa secara online, ada online picture-nya Anda cari. Kalau misalnya sudah ada, tinggal diklik picture-nya, menambah gambar. Misalnya saya disimpan di sini, ada sini. Nah, di sini. Bagaimana mengaturnya? Kalau Anda geser-geser, ini agak seperti ini ya. Nah, ini harus diatur. Di sini nanti pasti akan muncul ribbonnya format ya. Di sini ada style, Anda bisa style, Anda tinggal pilih style yang mana yang mau Anda gunakan ya. Misalnya saya mau gunakan yang ini ya. Kemudian pengaturannya juga Anda bisa gunakan di bagian arrange, itu ada wrap text ya. Mau apa, pilih di sini, silakan diatur. Mau di tengah-tengah misalnya, atau mau di pinggir, tinggal nanti Anda geser ya. Mau bentuknya square, text, group dan sebagainya, inline with text. Misalnya saya pilih yang square. Ya. Ini saya geser di sini, saya kecilkan lagi ya. Kita maunya letaknya di sini seperti ini. Misalnya seperti ini. Ya. Tinggal Anda ubah, Anda klik atau gambar ini dalam keadaan terpilih ya, terseleksi, kemudian ada format, kemudian di sini ada pengaturan style, ada pengaturan wrap text-nya ya, seperti ini. Oke. Dan yang lainnya bisa Anda atur di sini ya. Nah, saya tidak akan jelaskan secara detail ya. Kemudian penambahan word art. Misalnya judul ini kita buatkan dalam bentuk word art ya. Hewan langka di Indonesia, kita buatkan insert word art ya. Misalnya Anda pilih salah satu bentuknya, saya pilih ini. Ini silakan diatur mau gunakan jenis hurufnya apa ya. Kemudian berapa ukurannya. Nah, seperti ini. Tadi hewan ya, hewan langka di Indonesia. Oke. Hewan langka di Indonesia, contohnya seperti ini. Anda bisa atur, nah diklik dulu ya. Kemudian di sini muncullah format ya. Isinya ada segini seperti ini ya. Anda bisa stylenya Anda bisa ganti di sini. Kemudian misalnya saya mau beli efeknya ya, ini transformnya misalnya dia bentuknya seperti ini ya, bergelombang. Kemudian ada shadow ini misalnya seperti ini. Tinggal dulu ya, saya maunya ini misalnya. Ada shadownya, ini tinggal Anda atur saja di sini di bagian format seperti ini. Jadi untuk pengaturannya jangan lupa Anda pilih dulu ini, klik dulu di gambar di
word art-nya, kemudian klik format, kemudian stylenya bisa Anda ubah ya. Bisa lewat sini juga kalau di sini, nah, atau mau lewat sini ya, tinggal Anda pilih saja sesuai dengan yang Anda inginkan warnanya ya. Untuk gambar juga, kalau mau ini nanti akan muncul di sini format, memformat gambar yang sudah Anda sisipkan, tinggal diatur mau bentuknya, stylenya seperti apa, mau bingkainya, kemudian teksnya ya. Oke, untuk materi ini mungkin sekian dulu, semoga dapat dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.